was built to last with the limbs of a weaving. I could change the past with all I will achieve. And got my foot on the gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's Battle Through the Heavens. Chapter 1602, Pengiriman Angkatan Darat. Nona muda, Tuan Muda Xiaoyan, sekarang waktunya. Wajah lansia Ling Ying tersenyum saat dia berdiri di depan rumah bambu dan melihat ke pintu yang tertutup rapat. Suaranya lembut saat dia memanggil. Berderak. Pintu berderit dan Xiaoyan perlahan keluar dari kamar. Energi di sekitar tempat itu sepertinya telah terganggu setelah dia melangkah maju. Mata hitam pekat itu tampak seolah-olah itu adalah makhluk ilahi yang menguasai jiwa. Ling Ying tanpa sadar membungkuk di bawah pemindaian mata itu. Ekspresi senang di sudut mulutnya menjadi semakin padat. Di masa lalu, pemuda itu masih terlihat sedikit lembut. Namun, dia telah mencapai puncaknya dalam beberapa dekade. Bahkan Ling Ying hanya bisa mengaguminya. Penglihatan nona muda sangat bagus, Ling Ying tersenyum hangat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keindahan yang berdiri diam di samping pemuda itu. Seolah-olah mutiara paling cemerlang dari klan Gu ini akan menyembunyikan kecemerlangannya yang mempesona hanya di samping Xiao Yan dan tampak seperti wanita kecil yang patuh. Dia seperti wanita muda berpakaian hijau yang tersenyum dan mengikuti pemuda di kota Wuutang beberapa dekade yang lalu. Ayo pergi, Old Ling, selamat tinggal. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia menatap gunung di depannya. Itu mungkin baginya untuk mendeteksi sekelompok besar aura kuat yang berkumpul dengan cepat di tempat itu. Selain itu, fluktuasi spasial juga dipancarkan dari dua arah lainnya. Tampaknya para ahli dari klan Lei dan Yan juga telah dimobilisasi. Xiao Yan tidak menunggu setelah kata-katanya terdengar. Dia memegang tangan Sun Er dan terbang menuju langit dalam sekejap. Tuan Muda Xiao Yan, saya harap Anda akan kembali sebagai pemenang. Ling Ying tersenyum dan bergumam saat dia melihat bagian belakang Xiao Yan Duo. Pada saat duo Xiao Yan tiba di langit di atas gunung, area itu sudah dipenuhi banyak orang. Banyak ahli dari klan Gu naik ke langit dan membentuk formasi yang teratur. Aura yang besar dan kuat mengalir bertindak seperti satu kesatuan. Kekuatan besar itu bahkan menyebabkan Xiao Yan, yang telah masuk ke jiwa di state, tanpa sadar terkejut. Haha, apakah mereka sudah tiba? Gu Yuan muncul di samping mereka berdua setelah mereka muncul. Matanya yang tersenyum menyapu mereka. Perasaan yang tidak diketahui hadir di matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa. Sepertinya kalian berdua benar-benar berencana mengizinkanku menjadi kakek secepatnya. Kata-kata Gu Yuan yang tiba-tiba membuat Xiao Yan terkejut. Itu juga menyebabkan wajah Sun Er menjadi seperti apel merah dalam sekejap, yang terlihat cukup imut. Batuk. Xiao Yan terbatuk-batuk. Tidak disangka Gu Yuan ini, yang dipenuhi dengan tekanan yang kuat, benar-benar mengucapkan kata-kata yang menggoda. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia dengan cepat menyapu matanya ke tempat itu dan bertanya, apakah klan Gu akan pergi? Itu belum mencapai tingkat keluar yang berlaku. Namun, kami harus menunjukkan kekuatan kami yang sebenarnya. Lawan kita adalah klan Hun yang sangat misterius dan tak terduga. Kita tidak boleh ceroboh. Gu Yuan menghela nafas dan berkata. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya menyapu banyak ahli dan hatinya sekali lagi terpana oleh kekuatan klan Gu. Gu Yuan adalah yang terkuat di dalam klan Gu. Di bawahnya kemungkinan Raja Terendam Hitam, Gu Lai, yang hampir tidak pernah ditemui Xiao Yan. Berdasarkan perkiraan Xiao Yan, kekuatan Black Submerged King kemungkinan telah mencapai kelas Dou Seng bintang 8 pertama. Meskipun dia sedikit lebih lemah dari kepala klan Yan dan Lei, dia juga eksistensi yang relatif kuat. Di bawah Black Submerged King, Gu Lai adalah tiga dewa abadi dari klan Gu. Ketiganya berada di kelas Dou Seng bintang 7 dan memiliki kekuatan yang serupa dengan 4 orang suci iblis dari klan Hun. Setelah tiga abadi adalah banyak sesepuh dari klan Gu. Xiao Yan belum pernah melihat sebagian besar sesepuh ini. Jelas, mereka haruslah mereka yang sering melakukan retret untuk berlatih. Matanya hanya sekilas melewati mereka ketika dia menemukan tidak kurang dari 5 dari mereka telah mencapai kelas Dou Seng bintang 4 atau 5. Jika barisan ini ditempatkan di Central Plains, itu benar-benar akan dapat menghilangkan penghalang. Bukan hanya rumor yang memungkinkan klan Gu untuk mengambil alih klan Xiao dan menjadi pemimpin dari 8 klan kuno atas namanya. Kekuatan mereka layak untuk posisi ini. Tentu saja ini yang terjadi jika seseorang mengecualikan klan Hun yang biasanya misterius. Bahkan Gu Yuan dan yang lainnya tidak berani menjamin bahwa mereka sepenuhnya memahami kekuatan sebenarnya dari klan ini. Tatapan banyak sesepuh juga melihat Xiao Yan sementara mata yang terakhir menyapu mereka. Mereka tersenyum padanya dengan cara yang sopan. Meskipun kemampuan sejati Xiao Yan hanyalah Dou Seng dari 6 bintang, jiwa di state-nya telah memberi mereka tekanan yang luar biasa. Ketika mata hitam itu menyapu mereka, seolah-olah jiwa mereka telah ditembus. Tentu, mereka tidak berani meremehkan Xiao Yan karena usianya. Swoosh! Suara angin kencang yang intens tiba-tiba ditransmisikan dari langit yang jauh saat Xiao Yan menarik pandangannya. Sekelompok besar sosok hitam melintas di langit. Akhirnya, mereka muncul di langit satu demi satu.
Banyak aura kuat segera menyebar, menyebabkan sekitarnya sedikit bergetar. Haha, kepala klan Gu Yuan, teman muda Xiao Yan, semua elit dari klan Yan saya telah dimobilisasi kali ini. Yan Jin dengan tersenyum menangkupkan kedua tangannya dan menghadap Gu Yuan. Puluhan orang berdiri di belakangnya. Semuanya memiliki aura yang kuat. Jelaslah, mereka adalah ahli sejati. Xiao Yan hanya secara acak menyapu matanya. Setelah itu, mereka dihentikan sementara di belakang Yan Jin. Ada seorang wanita cantik yang mempesona dengan jubah merah di sana. Wanita cantik itu memiliki senyuman menggoda. Penampilan menariknya yang parubaya dipenuhi dengan daya pikat yang matang. Namun, Xiao Yan dapat melihat sekilas bahwa wanita cantik ini adalah ahli terkuat kedua dari klan Yan selain Yan Jin. Kekuatannya sebenarnya juga mencapai kelas Doseng bintang 7 dan mirip dengan 3 abadi dari klan Gu. Wanita cantik itu juga mendeteksi mata Xiao Yan saat mereka berhenti di tubuhnya. Dia mengangkat mata cantiknya dan senyum mempesona terangkat di wajahnya. Sepertinya ada fluktuasi aneh yang dipancarkan dari dalam matanya. Fluktuasi itu secara samar-samar menyebabkan seseorang menjadi sedikit linglung. Teknik menggoda jiwa. Xiao Yan merasa sangat terkejut dengan fluktuasi ini. Dikabarkan bahwa ini adalah sejenis keterampilan spiritual dari zaman kuno. Ia mampu mengendalikan seseorang secara diam-diam tanpa ada yang menyadarinya. Ini bisa dianggap aneh. Namun, ini biasanya efektif melawan mereka yang memiliki kekuatan spiritual yang lebih lemah darinya. Tingkat kesadaran spiritual wanita cantik ini jelas hanya berada di negara surgawi yang sempurna. Menggunakan apa yang disebut teknik menggoda jiwa di depan Xiao Yan sambil memiliki kekuatan spiritual tingkat ini benar-benar lelucon. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah memikirkan hal ini. Dia tersenyum menatap wanita cantik itu. Tekanan kuat yang tak terlihat diam-diam menyebar dari alisnya dan dengan lembut melakukan kontak dengan fluktuasi yang dipancarkan dari matanya. Ci. Fluktuasi misterius dari wanita cantik itu runtuh hampir seketika setelah kontak kecil ini. Sosok halusnya tiba-tiba bergetar. Sok muncul di matanya saat dia melihat Xiao Yan. Jiwanya benar-benar gemetar di bawah tekanan yang kuat. Di State Soul. Wanita cantik itu juga orang yang sangat berpengalaman. Dia dengan cepat memahami situasinya setelah hanya terkejut sesaat. Wajahnya segera muncul seolah-olah dia telah melihat hantu dan buru-buru menghentikan tipuan kecilnya ini. Haha, teman muda Xiao Yan ini adalah klan Yan saya. Elder Huoling, Yan Jim di samping tertawa setelah merasakan tekanan. Setelah itu, dia menoleh dan tertawa ke arah wanita cantik itu. Aku sudah memberitahumu untuk tidak bermain dengan kekuatan spiritualmu atau kamu hanya akan memakan pil pahit. Namun, kamu tidak percaya padaku. Ci, ini peri Huoling, bukan penatua Huoling. Wanita cantik itu mengerutkan bibirnya. Segera, matanya berair saat mereka melihat Xiao Yan dan tertawa. Tidak disangka bahwa dia telah mencapai jiwa di state yang legendaris meski hanya semudah ini. Seseorang tidak bisa hanya membaca buku dari sampulnya. Klan Xiao telah menghasilkan Xiao Xuan saat itu. Sekarang, itu telah menghasilkan Xiao Yan yang lain. Sepertinya surga benar-benar memberkati klan Xiao. Para sesepuh dari klan Yan di belakang Huoling juga memandang ke arah Xiao Yan dengan cara tertegun. Di State Soul, bahkan kepala klan Yan Jin di klan Yan belum mencapai level ini. Peri Huoling sangat memujiku. Saya sangat beruntung. Xiao Yan tersenyum. Cara menyapa, peri, itu menyebabkan senyum di wajah Huo Ying menjadi jauh lebih cemerlang. Jelas, dia sangat menyukai bentuk sapaan ini. Setiap orang harus memahami apa yang akan kita lakukan hari ini. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Setiap orang harus memahami dengan jelas kekuatan klan Hun di dalam hati mereka. Jika mereka bertarung, seseorang tidak boleh meremehkan musuh. Anggota dari 3 klan menjadi diam setelah mendengar Gu Yuan membuka mulutnya. Mereka mengangguk setuju. Reputasi mantan di antara klan kuno cukup bagus. Selain itu, puncaknya kekuatan 9 bintang Doseng menyebabkan seseorang merasakan ketakutan dan rasa hormat. Karena semua orang mengerti, ayo kita bergerak. Gu Yuan memandang Xiao Yan saat melihat ini. Yang terakhir mengangguk sedikit. Dia melambaikan tangannya dan banyak aura yang luas dan kuat tiba-tiba melonjak di ruang ini. Pergilah. Gu Yuan melambaikan lengan bajunya setelah suaranya terdengar. Ruang di depannya retak dan membentuk terowongan besar. Dia langsung masuk ke dalamnya. Xiao Yan dan Sun Er yang tampak seperti kuburan segera mengikuti. Para ahli dari 3 klan dengan cepat menyerbu masuk. Terowongan spasial akhirnya mulai menyebar secara bertahap setelah orang terakhir masuk. Sosok cahaya dengan cepat bergegas di atas langit di atas markas aliansi Sky Mansion di Central Plains sementara pasukan besar meninggalkan alam Gu. Setelah itu, mereka terbang menuju wilayah barat laut Central Plains dari segala arah. Seluruh Central Plains berubah menjadi keributan ketika sejumlah besar ahli meninggalkan aliansi Sky Mansion. Semua orang mengerti bahwa satu-satunya faksi musuh yang dapat menyebabkan aliansi Sky Mansion mengirimkan ahli dalam jumlah besar adalah klan Hun yang sangat misterius. Bayangan pertempuran menyelimuti seluruh Central Plains. Chapter 1603, Penguburan Pegunungan Langit. The Boreal Sky Mountain Range berdiri di wilayah barat laut Central Plains.
Kemungkinan banyak orang di benua saat ini yang tidak terbiasa dengan wilayah ini. Namun, itu sangat dikenal oleh beberapa generasi tua dari klan kuno. Ini karena tempat ini adalah tempat klan Hun dan Xiao bertempur saat itu. Perang besar pernah mengguncang seluruh Central Plains. Ada medan perang kuno jauh di dalam pegunungan. Medan perang sangat luas dan biasanya ada banyak magical beast yang hadir. Itu bisa dianggap sebagai tempat yang berbahaya. Oleh karena itu, tampaknya agak terpencil. Medan perang kuno hari ini tampak agak misterius. Magical beast yang biasanya berkeliaran tanpa dicentang, telah benar-benar menghilang. Sebenarnya tidak mungkin untuk menemukan satu magical beast di medan perang besar ini. Pemandangan itu tampak seolah-olah mereka telah mendeteksi pertempuran besar yang mengguncang bumi yang akan meletus di tempat ini. Swosh swosh. Serangkaian suara angin deras yang keras tiba-tiba bergema di pegunungan, yang semuanya tidak termasuk semua raungan binatang. Orang bisa melihat sejumlah besar sosok muncul di cakrawala. Dalam beberapa kilatan, mereka muncul di medan perang kuno ini. Kita sudah sampai. Kaki Gu Yuan dengan lembut mendarat di tanah. Matanya menyapu medan pertempuran yang telah berubah menjadi reruntuhan ini. Matanya tampak sedikit rumit. Perang besar antara klan Hun dan Xiao saat itu telah dimulai di tempat ini. Tak disangka pertempuran mereka dengan klan Hun juga akan dimulai di tempat ini ribuan tahun kemudian. Cari di pegunungan. Banyak ahli dari 3 klan bergegas maju setelah semua orang baru saja mendarat. Mereka dengan cepat melakukan pencarian singkat di pegunungan ini untuk berjaga-jaga terhadap penyergapan yang dilakukan oleh klan Hun. Sepertinya klan Hun belum datang. Yan Jin melangkah maju. Dia melihat medan pertempuran kuno yang agak terpencil ini dan berkomentar. Gu Yuan sedikit mengangguk. Selain beberapa magical beast yang gemetar di bawah tekanan mereka, tidak ada tanda-tanda aura dari para ahli klan Hun. Mereka dari aliansi Sky Mansion telah tiba. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dengan tersenyum memperhatikan langit utara. Beberapa riak yang familiar dipancarkan samar-samar dari tempat itu. Semua orang melihat ke arah setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Namun, mereka tidak dapat melihat siapapun. Namun demikian, tidak ada yang meragukan kata-kata Xiao Yan saat ini. Selain Gu Yuan, kemungkinan tidak ada orang lain yang hadir bisa dibandingkan dengan Xiao Yan dalam hal kekuatan spiritual. Segera setelah semua orang memfokuskan mata mereka, beberapa suara angin kencang tiba-tiba muncul di langit utara. Setelah itu, sekumpulan sosok manusia hitam bergegas dari segala arah. Jumlah mereka sebenarnya tidak kalah dengan jumlah orang yang dimobilisasi ketiga klan. Sepertinya aliansi Sky Mansion benar-benar mengerahkan semua kekuatannya. Kejutan melintas di mata Yan Jin dan Lei Ying saat mereka melihat barisan yang luas dan perkasa. Meskipun aliansi Sky Mansion mungkin lebih rendah dari klan Yan dan Lei dalam hal elit, jumlah ahli yang mereka miliki telah mencapai tingkat yang menakutkan. Haha, sepertinya kita belum terlambat. Bayangan hitam dengan cepat muncul di pegunungan dari segala arah di depan mata semua orang. Orang di depan secara alami adalah Yao Lao. Di belakangnya adalah Kailin, dokter peri kecil, Xiao Chen dan yang lainnya. Bahkan leluhur menara pil dan patua Sen Nong mengikutinya. Tampaknya Yao Lao membuat yang lain sibuk merekrut sesepuh ini, yang memiliki pencapaian yang luar biasa dalam keterampilan alkemis. Kedua belah pihak secara alami terlibat dalam percakapan sopan saat pasukan besar berkumpul. Nenek moyang menara pil dan orang tua Sen Nong bisa dianggap akrab dengan 3 klan. Mereka secara alami memiliki banyak hal untuk dibicarakan sekarang setelah mereka bertemu. Xiao Chen, hanya sisi lain, hanya melirik orang-orang dari 3 klan sebelum berjalan menuju Xiao Yan. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Chen melirik Xiao Yan. Wajah tegasnya menunjukkan senyuman saat dia bertanya. Xiao Yan juga menyeringai di depan kerabat ini, yang juga bisa dianggap sebagai leluhurnya. Dia mengangguk. Namun, dia tidak memberitahu Xiao Chen tentang apa yang terjadi pada Xiao Xuan saat ini. Dia mengerti bahwa Xiao Chen dan Xiao Xuan sangat dekat. Jika yang pertama mengetahui tentang berita ini, itu mungkin akan menjadi pukulan besar baginya. Karenanya, tidak ada salahnya merahasiakannya untuk sementara waktu. Aroma tiba-tiba menerkam saat Xiao Yan sedang mengobrol dengan Xiao Chen. Dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah dingin Kailin yang menyihir. Xiao Yan mengusap hidungnya dan tertawa kering setelah melihat sikap Kailin yang agak dingin. Kakak perempuan Kailin, kita telah bertemu lagi. Apakah Xiao baik-baik saja? Sun Er, yang berdiri di samping Xiao Yan, melihat Kailin berjalan perlahan. Riak muncul di matanya sebelum dia bertanya dengan senyum lembut. Wajah dingin Kailin menunjukkan sedikit senyuman setelah mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, "Aye, dia baik-baik saja." Namun, dia meratapi bahwa ada orang yang selalu absen dari rumah. Sun Er tersenyum mendengar kata-kata itu. Xiao Yan di samping hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tampaknya Kailin sedikit tidak senang karena dia telah lama hilang. Apakah lukamu sudah sembuh? Kailin sedikit menekuk bibirnya setelah melihat tingkah laku Xiao Yan. Nada suaranya tiba-tiba menjadi jauh lebih lembut. Meskipun dia sedikit marah pada Xiao Yan karena tidak pulang ke rumah meski terluka, pikiran rasional masih mendominasi pikirannya. Perasaan itu hanyalah sesuatu yang biasanya dimiliki wanita.
Aye, aku sudah sembuh total, Xiao Yan tersenyum. Dia segera mengalihkan pandangannya dan bertanya, bukankah aliansi takut seseorang menghancurkan fondasinya dengan begitu banyak ahli yang dikirim? Yao Lao mengatakan bahwa ini sangat penting bagimu, jawab Kailin. Xiao Yan terkejut. Hatinya segera menjadi hangat. Dengan kedatangan tentara dari Sky Mansion Alliance di medan perang kuno, seluruh pegunungan dengan cepat menjadi jauh lebih hidup. Selain itu, banyak ahli dari Central Plains di luar pegunungan yang tertarik karena aktivitas tersebut. Namun, mereka tidak berani melangkah ke pegunungan setelah sampai di Burial Sky Mountain Range. Ini karena mereka bisa merasakan aura yang berkumpul di tempat ini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Jika mereka diseret ke dalam pertempuran pada level seperti itu, kemungkinan besar mereka akan mati. Setelah interaksi singkat setelah pertemuan kedua belah pihak, semua orang sekali lagi menjadi berhati-hati. Pemandangan mereka menyebar ke seluruh tempat dan mencakup seluruh pegunungan Burial Sky. Setiap aktivitas yang hadir akan segera menjadi umpan balik untuk kelompok Xiaoyan. Waktu perlahan berlalu di tengah penantian ini. Saat matahari yang cerah mencapai puncaknya, Xiaoyan dan Gu Yuan, yang telah duduk di atas batu besar, tiba-tiba membuka mata mereka bersama. Suara rendah menyebabkan semua orang tiba-tiba tegang. Mereka telah datang. Bagian dalam gunung tiba-tiba menampakkan lapisan kabut hitam setelah suara keduanya terdengar. Kabut hitam berlama-lama di tempat itu. Akhirnya, itu berubah menjadi terowongan spasial yang besar. Banyak aura jahat yang kuat melonjak darinya. Kabut hitam melonjak di langit dan langsung memotong sinar matahari. Segera, suhu di sekitar turun. Semacam aura gelap dan dingin menyebar. Haha, Burial Sky Mountain Range ini sudah lama tidak semarak. Kabut hitam bergejolak di langit dan sosok Hun Tiandi muncul entah dari mana. Matanya menyapu pasukan besar di bawah. Senyuman muncul di wajahnya saat dia berbicara. Nihility Devouring Flame, 4 orang suci iblis dari klan Hun dan banyak ahli klan Hun lainnya juga muncul di belakang Hun Tiandi. Tampaknya klan Hun juga sangat menyadari pertempuran hari ini. Makanya, itu juga manuver cukup banyak ahli. Hun Tiandi, kembalikan giok kuno dari 3 klan kita. Jika tidak, kami pasti akan menyerang Gu Realm Anda di masa depan. Lei Ying menjerit dingin. Ekspresinya tenggelam setelah melihat Hun Tiandi muncul. Kehilangan giok kuno telah menyebabkan dia menjadi sangat marah. Secara alami, dia tidak bisa menahan amarah di hatinya sekarang setelah dia melihat pihak lain. Menyerang alam Hun. Mungkin tidak ada orang yang memiliki kekuatan untuk melakukannya di dunia ini. Hun Tiandi tertawa terbahak-bahak di hadapan teriakan marah Lei Ying. Dia segera mengabaikan yang pertama saat matanya diarahkan ke Xiaoyan. Dia berbicara dengan suara lemah, apa yang kamu rencanakan? Apakah Anda akan menggunakan batu giok kuno untuk ditukar dengan orang yang Anda inginkan atau Anda akan dengan paksa merebutnya? Saya ingin bertemu ayah saya. Mata Xiaoyan tidak beralih saat dia menatap Hun Tiandi dan perlahan berkata. Hun Tiandi melirik Xiaoyan setelah mendengar ini. Dia segera melambaikan tangannya dan ruang di belakangnya berfluktuasi. Suara rantai segera terdengar. Setelah itu, penjara yang terbentuk dari kabut hitam muncul di langit. Ada sosok tua duduk di dalamnya. Banyak rantai terjerat erat di sekelilingnya seperti ular berbisa. Mata Xiaoyan terfokus pada sosok tua itu saat penjara muncul. Tubuhnya gemetar tanpa sadar. Meski agak kabur, darah yang mengalir di dalam Xiaoyan segera memberitahunya bahwa sosok itu memang ayahnya, Xiao San. Puluhan tahun telah berlalu. Kepala klan yang bersemangat tinggi dari saat itu telah menjadi sosok tua berambut putih ini. Tubuh aslinya yang kuat telah menjadi kurus dan lemah selama ini. Dia telah dipenjara selama beberapa dekade. Tubuh Xiaoyan terus bergetar. Dia melihat rantai logam berat pada sosok tua itu. Gelombang demi gelombang niat membunuh yang liar bergejolak di dalam hatinya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat membiarkan kukunya menekan telapak tangannya. Tetesan darah mengalir dari mereka dan jatuh. Hun Tiandi, jika saya memiliki kesempatan untuk melakukannya, saya akan menjungkir balikkan klan Hun Anda. Mata merah darah Xiaoyan tiba-tiba berbalik ke arah Hun Tiandi. Suaranya parau dan rendah. Pada saat yang sama, fluktuasi spiritual yang menakutkan tak tertandingi menyebar dalam gelombang seperti mode dengan dia di tengah. Segera, awan gelap bergolak dan guntur bergemuruh. Di State Soul, para ahli dari klan Hun, yang baru saja memberi Xiaoyan senyuman jijik tiba-tiba memiliki ekspresi kaku setelah fluktuasi spiritual dipancarkan. Bahkan ekspresi Hun Tiandi akhirnya sedikit berubah. Jelas, dia tidak menyangka bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan benar-benar melonjak sampai sedemikian rupa dalam waktu setengah bulan. Xiaoyan yang hebat. Suara Hun Tiandi rendah dan dalam. Ada sedikit niat membunuh di dalamnya. Xiaoyan saat ini akhirnya membuatnya merasa sedikit terancam. Xiaoyan. Sosok tua yang tertahan keras rantai logam di dalam sangkar itu tiba-tiba bergetar karena ucapan Hun Tiandi. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Ekspresi keruh muncul di matanya. Akhirnya, mereka berhenti di depan pemuda berpakaian hitam, yang melayang di langit tak jauh dari situ. Tubuhnya langsung menegang. Air mata mengalir dari matanya. Suara serak tua itu dipenuhi dengan kesedihan yang tak tertandingi.
Yan Yan R. Chapter 1604, Reuni Ayah Anak. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Hanya suara tua, yang menyebabkan seseorang merasakan kesedihan yang tak berujung bergema di langit. Xiao Yan masih pemuda yang lemah saat mereka berpisah saat itu. Namun, perpisahan saat itu sudah berlangsung puluhan tahun. Kebencian memenuhi hati pemuda selama jangka waktu yang lama ini. Dia telah berlatih dengan sekuat tenaga, melarikan diri dari kematian berkali-kali sambil menembus batasnya. Semua itu hanya untuk menyelamatkan ayahnya, yang pernah menyayanginya dan membiarkan ayahnya sekali lagi menikmati hidup di masa tuanya. Gu Yuan dan yang lainnya menjadi diam saat dia melihat pria muda yang agak kurus di udara. Mereka tahu banyak tentang masa lalu Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka dengan jelas memahami betapa banyak usaha dan pengorbanan yang telah dia lakukan. Orang biasa hanya dapat melihat pencapaiannya yang luar biasa. Namun, mereka telah melupakan berapa banyak pertarungan hidup dan mati yang tersembunyi di bawah pencapaian yang mencolok ini. Orang ini benar-benar laki-laki. Tak seorang pun di klan Lei Ku yang bisa dibandingkan dengannya. Lei Ying menghela nafas pelan dan bergumam. Xiao Yan mampu perlahan-lahan naik dari menjadi pemuda yang lembut saat itu menjadi raksasa yang bahkan harus mereka anggap serius. Selain itu, dia juga harus melarikan diri dari para pembunuh yang dikirim oleh klan Hun selama periode waktu ini. Perjalanan yang sulit tidak hanya gagal menyebabkan pemuda itu mengalami kematian dini tetapi malah menjadi batu asah baginya untuk melangkah ke jalan yang kuat. Semua dari mereka mengakui bahwa mereka pasti tidak dapat melakukan lebih baik daripada Xiao Yan jika mereka berada di posisinya. Bagaimanapun, Xiao Yan hanya mengandalkan dirinya sendiri. Klan Xiao yang dulu terkemuka tidak meninggalkannya dengan kekayaan apapun. Para ahli dari klan Lei terdiam menghadapi desahan lembut Lei Ying. Mereka tidak dapat membantahnya. Xiao Yan GG. Sun Er menggigit bibirnya dengan lembut. Matanya yang cantik mengandung kemerahan saat dia melihat punggung yang bergetar berulang kali. Dia bisa merasakan emosi yang melonjak di hati yang terakhir. Dia sangat menyadari upaya yang telah dilakukan Xiao Yan selama tahun-tahun ini. Sosok tua di dalam penjara itu mengangkat tangannya dengan susah payah. Matanya menatap tajam pada pemuda berpakaian hitam itu. Dia masih bisa melihat jejak pemuda dari saat itu di wajah yang sudah dewasa. Putra, yang pernah dia banggakan, benar-benar sekali lagi muncul di depannya. Anak. Air mata terus mengalir dari matanya. Setelah itu, dia tiba-tiba menerkam ke depan. Suaranya serak saat dia meraung, Yan Er, pergi. Setelah dipenjara oleh klan Hun selama bertahun-tahun, dia jelas menyadari betapa menakutkannya klan Hun itu. Dou Huang atau bahkan Dou Song, yang dapat mendominasi kekaisaran magia saat itu hanya dianggap biasa di tempat itu. Kekuatan seperti itu cukup untuk menyebabkan seseorang merasakan keputusasaan. Xiao Yan melihat sosok tua itu, yang ditahan oleh rantai logam berat. Sesaat kemudian, dia tersenyum dan mengangkat kepalanya. Dia menghirup udara dalam-dalam. Terlepas dari seberapa banyak kesulitan yang dia derita, ayahnya setidaknya masih hidup. Pemandangan yang sangat menyentuh. Hun Tiandi tertawa kecil. Matanya melihat ke arah Xiao Yan dan berkata, mungkin kamu harus berterima kasih kepada kami. Ayahmu memiliki bakat biasa. Jika dia berlatih secara normal, dia tidak akan bisa mencapai kelas Dou Huang seumur hidupnya. Agar dia bisa hidup dengan aman sampai sekarang, kami telah memberinya cukup banyak pil obat dari klan Hun kami. Kalau tidak, kecelakaan seperti itu mungkin sudah lama terjadi padanya. Aye, saya akan. Gu Yuan dan yang lainnya mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Hun Tiandi. Namun, senyum muncul di wajah Xiao Yan. Dia mengangguk lembut dan tertawa, Anda dapat yakin bahwa Xiao Yan akan mengingat bantuan besar ini. Lei Ying dan yang lainnya terkejut saat mereka melihat senyum di wajah Xiao Yan. Rasa dingin yang pekat muncul di dalam hati mereka. Seseorang dengan tampilan ganas tidak menakutkan. Orang yang menakutkan adalah seseorang yang mampu menjaga senyum di wajahnya sementara niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Wajah Hun Tiandi berkedut sedikit. Bakat Xiao Yan sama mencoloknya dengan Xiao Xuan saat itu. Namun, kekejaman mantan jelas telah melampaui Xiao Xuan. Hun Tiandi menatap mata merah darah Xiao Yan. Dia jelas mengerti bahwa kata-kata yang diucapkan Xiao Yan sebelumnya bukanlah kata-kata kemarahan belaka. Jika Xiao Yan diberi kesempatan, Hun Tiandi percaya bahwa yang pertama pasti akan memusnahkan seluruh klan Hun sampai tidak ada yang tersisa. Namun, kemungkinan besar sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan seperti itu. Transaksi. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Sebuah batu giok kuno menyala dan muncul. Itu adalah Tuosi Ancient God Jade terakhir. Xiao Yan tidak mencoba menggunakan batu giok palsu. Ini karena dia mengerti bahwa metode ini tidak akan berhasil pada ahli seperti Hun Tiandi. Keserakahan dan keinginan melintas di mata Hun Tiandi saat dia melihat batu giok kuno di tangan Xiao Yan. Begitu dia mendapatkan potongan terakhir dari giok kuno ini, dia akan mempelajari lokasi rumah dewa kuno Tusi dan kemudian membukanya. Pada saat itu, dia benar-benar akan melompat menjadi penguasa dunia ini begitu dia mendapatkan pil embrio di tier di dalamnya. Pada saat itu, yang disebut aliansi akan menjadi seperti semut di matanya. Balik tangannya bisa dengan mudah menghancurkannya.
Tubuh kelompok Lei Ying menjadi lebih tegang setelah mereka melihat Xiao Yan mengeluarkan giok kuno. Namun, tidak ada yang mengucapkan apapun untuk menghentikan Xiao Yan saat ini. Dari penampilan Xiao Yan sebelumnya, dia kemungkinan akan berbalik melawan siapapun yang mencoba menghentikannya menyelamatkan ayahnya saat ini. Kami akan menukar orang dan giok bersama. Kamu harus mengerti betapa sederhananya bagiku untuk membunuh ayahmu. Makanya, sebaiknya jangan biarkan aku melihatmu melakukan trik apapun. Hun Tiandi menarik matanya dan berkata pelan. Xiao Yan melirik Hun Tiandi. Dia merentangkan tangannya dan giok kuno perlahan naik di bawah kendalinya. Melihat hal tersebut, Hun Tiandi pun melambaikan lengan bajunya. Penjara yang dibentuk oleh kabut hitam berserakan. Dengan jentikan jarinya, rantai logam di tubuh Xiao Zhan semuanya dilepaskan. Akhirnya, dia mengepalkan tangannya. Itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang menyambar Xiao Zhan. Sini. Hun Tiandi melambaikan tangannya yang besar. Xiao Zhan dibawa ke Xiao Yan di bawah kendali cahaya hitam. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan dan giok kuno juga melesat langsung ke arah Hun Tiandi. Pada saat yang sama, Xiao Yan menekankan jari kakinya di udara dan melesat ke depan. Tangan besarnya meraih Xiao Zhan. Sebuah kekuatan isap meletus dan dia menarik yang terakhir. Dia menebaskan tangannya ke bawah dan penahan hitam di sekitar tubuh Xiao Zhan dipotong. Hun Tiandi meraih batu giok kuno tepat saat Xiao Yan berhasil menyelamatkan Xiao Zhan. Bahkan dengan ketenangannya, dia tidak bisa menahan tawa keras saat dia merasakan kehangatan di batu giok kuno. Sekarang giok kuno ada di tangannya, dia sudah bisa melihat dirinya melangkah ke panggung yang dia impikan. Ayah! Tubuh bersemangat Xiao Yan gemetar tanpa sadar saat dia menangkap Xiao Zhan. Tubuhnya bersinar dan dia dengan cepat terbang ke aliansi. Setelah itu, dia dengan hati-hati menurunkan Xiao Zhan. Yan ini benar-benar kamu. Melarikan diri dari pengekangan dan diselamatkan telah terjadi dalam sepersekian detik ke Xiao Zhan. Dia baru saja memulihkan fokusnya ketika dia melihat wajah yang berada di dekatnya. Tangannya yang gemetar menyentuh wajah Xiao Yan. Sikap ketakutan itu seolah-olah dia takut ini hanya ilusi. Ini terlepas dari dia terus-menerus berharap hari ini akan datang. Ayah, kamu telah menderita. Maaf. Melihat es tipis itu seperti muncul dari Xiao Zhan, bahkan Xiao Yan tidak bisa menahan matanya menjadi merah. Kedua kakinya berlutut di depan bekas kakinya. Bahkan batu besar di bawahnya telah berakhir dengan banyak garis retakan. Ini benar-benar kamu. Tangan Xiao Zhan menyentuh wajah Xiao Yan dengan gemetar. Dia merasakan kehangatan dan air matanya mengalir tak terkendali. Adegan ini menyebabkan semua orang di sekitar merasa sedih. Yan cepat bangun. Itu semua karena ayah tidak berguna. Xiao Zhan menyeka air matanya. Dia buru-buru mengangkat Xiao Yan berdiri dan melihat wajah ini, yang menjadi lebih dewasa dari saat itu. Wajahnya tanpa sadar menunjukkan ekspresi senang. Hal yang sangat ingin dilihat seorang ayah adalah pertumbuhan anaknya. Orang yang paling dia khawatirkan saat ditangkap saat itu adalah putra bungsu ini. Namun, anak ini adalah keajaiban dan kebanggaan terbesarnya. Xiao Yan menarik napas saat dia melihat Xiao Zhan yang berantakan, yang tampak jauh lebih tua dibandingkan saat itu. Dia dengan lembut berkata, "Ayah, kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua semua menunggumu. Aku akan membawamu menemui mereka setelah masalah di sini selesai. Sekarang, bagaimanapun izinkan saya untuk menyelesaikan beberapa masalah. Lindungi ayahku." Xiao Yan menoleh dan berbicara dengan para ahli dari Sky Mansion di sampingnya. Ketua Aliansi, yakinlah bahwa kami akan melindunginya sampai kematian kami. Lusinan ahli Sky Mansion itu, yang telah mencapai puncak kelas Douzun, segera menjawab dengan hormat setelah mendengar ini. Segera, mereka bergerak dan muncul di sekitar Xiao Zhan, memberinya perlindungan yang ketat. Yan ini. Xiao Zhan terkejut saat melihat adegan ini. Orang-orang di sekitarnya ini semua memiliki aura yang kuat dan menakutkan. Mereka dianggap cukup kuat bahkan di klan Hun. Namun, dia merasakan ketidakpercayaan yang besar di dalam hatinya saat dia melihat para ahli di matanya ini sangat hormat ketika berbicara dengan Xiao Yan. Mungkinkah anak laki-laki yang dulu harus dia lindungi sudah menjadi sekuat ini? Ayah, tidak perlu khawatir. Mereka akan menjagamu. Xiao Yan menarik emosi di dalam hatinya. Dia tersenyum sedikit ke arah Xiao Zhan sebelum berbalik. Niat membunuh yang sangat gelap dan dingin menutupi matanya. Keinginan membunuh di dalam hatinya telah mencapai tingkat yang kaya dan tak terkendali. Karena itu, dia harus membunuh. Gu Yuan, Lei Ying dan yang lainnya melemparkan tatapan mereka saat Xiao Yan berbalik. Mereka menatapnya. Ada juga rasa dingin yang melonjak di mata mereka. Klan Hun telah berhasil mengumpulkan semua Tusi Ancient God Jade. Mereka pasti tidak boleh dibiarkan pergi dengan mulus. Xiao Yan menurunkan dagunya di hadapan pandangan mereka. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Hun Tiandi, yang memegang batu giok kuno dan tertawa liar ke arah langit. Busur ganas terbentuk di sudut mulutnya. Segera, dia tersenyum dan berbicara dengan lembut. Ayo serang. Niat membunuh yang melonjak menyebar ke seluruh tempat saat kata-kata itu terdengar. Chapter 1605, Pertempuran Besar.
Keinginan membunuh tiba-tiba melonjak di mata Lei Ying, Huo Jin dan yang lainnya setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Energi di sekitar mereka mulai berfluktuasi secara intens. Siapkan formasi. Beberapa tangisan keras bergema di seluruh langit pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka yang berasal dari klan Gu, klan Yan, klan Lei dan bahkan klan Hun mulai mengaktifkan formasi mereka dengan kecepatan seperti kilat. Pilar Douqi yang menakutkan dibebankan ke awan dari segala arah. Aura yang kuat menyebabkan hati para pengamat di luar pegunungan itu bergetar. Mereka berulang kali bersukacita karena mereka tidak menyerang. Jika tidak, mereka kemungkinan besar akan binasa dalam menghadapi pertempuran besar yang begitu kejam. Sepertinya kalian semua memang tidak mau menyerah. Senyuman di wajah Hun Tiandi perlahan menghilang saat dia berdiri di langit. Dia sekali lagi berubah menjadi sikap acuh tak acuh yang tampaknya ceria. Dia menunduk untuk melihat kelompok Xiao Yan. Sepertinya dia tidak terkejut dengan serangan mendadak mereka. Dia juga mengerti bahwa Yu Yuan, Xiao Yan dan yang lainnya pasti tidak akan hanya duduk dan menonton klan Hun mereka mendapatkan 8 batu giok dan berhasil membuka rumah dewa kuno. Hun Tiandi, serahkan giok kuno itu. Kalau tidak, kami pasti akan bergandengan tangan dan meratakan klan Hun Anda. Mata Lei Ying sangat marah saat dia berteriak. Hun Tiandi tanpa sadar tertawa mendengar ini. Dia membalik tangannya dan menyimpan giok kuno di tangannya ke cincin penyimpanannya sebelum dia tersenyum berkata, "Oh. Saya benar-benar ingin tahu tentang bagaimana Anda berakhir dalam situasi ini jika Anda memiliki kemampuan ini. Hun Tiandi, kami tidak akan mengizinkan dengan mudah membuka rumah dewa kuno." Wajah Gu Yuan sedalam air. Tubuhnya perlahan naik ke udara saat fluktuasi menakutkan perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Awan gelap dengan cepat berkumpul di langit saat guntur meraung. Xiao Yan, Ling Ying, Yan Jin dan para ahli, yang lebih kuat dari bintang 5 doseng dari 3 klan serta aliansi rumah langit, naik ke langit. Aura mereka melonjak dan warna langit berubah. Dalam hal jumlah ahli tingkat atas, 3 klan dan gabungan aliansi Istana Langit tidak akan kalah dengan klan Hun. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang jika mereka bertarung. Gu Yuan, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa dengan kehancuran klan Xiao, tidak ada lagi orang yang bisa menghentikan klan Hun saya. Hun Tiandi tertawa. Gu Yuan mengerutkan kening. Dia baru saja akan berbicara ketika Lei Ying yang pemarah berteriak dengan suara yang dalam, "Mengapa kamu mengatakan begitu banyak omong kosong padanya?" Semua anggota klan Lei mendengarkan, gunakan formasi 9 naga Sky Lightning. Dimengerti. Banyak ahli dari klan Lei menjawab dengan wajah dingin dan tegas setelah mendengar teriakan Lei Ying. Segera, banyak sinar cahaya perak terang muncul dari dalam tubuh mereka dan dengan cepat berkumpul menjadi badai petir yang dahsyat di langit. Cahaya perak menyala. Akhirnya, itu berubah menjadi naga petir berukuran 10.000 kaki. Guntur yang menggelinding menyebabkan tanah bergetar. Pergilah. Saat naga petir muncul, itu dengan kejam bertabrakan dengan pasukan besar klan Hun di langit di bawah kendali banyak ahli dari klan Lei. Klan Yan, teknik langit terbakar yang hebat. Yan Jin berteriak dingin setelah klan Lei menyerang. Api yang mengerikan segera melonjak. Seolah-olah itu dimaksudkan untuk membakar seluruh tempat ini. Akhirnya, nyala api berubah menjadi lautan api yang bergulir menuju klan Hun. Cermin Dewa Kuno. Klan Gu juga sekali lagi membentuk cermin kuno yang menutupi seluruh tempat. Sinar cahaya mengalir di atasnya. Segera setelah itu, pilar cahaya yang jauh lebih besar ditembakkan. Swosh swosh. Semua serangan meletus saat ini. Fluktuasi energi dengan mudah menghancurkan pegunungan yang menjulang tinggi di sekitarnya, tidak meninggalkan apapun. Hun Tiandi menyaksikan serangan ganas yang melesat dari bawah dengan mata acuh tak acuh saat dia berdiri di langit. Suara gemerincing rantai dipancarkan dari awan hitam yang menutupi area di belakangnya. Setelah itu, banyak suara bentrok muncul. Rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari dalam awan hitam dan dengan cepat membentuk jaring di langit. Awan hitam bergejolak di atas rantai. Tiba-tiba, banyak wajah ganas muncul di jaring hitam dan terus-menerus mengeluarkan jeritan sengsara yang tajam. Bang bang bang. Banyak serangan tiba-tiba datang saat jaring hitam terbentuk. Segera, seluruh tempat itu bergetar hebat di bawah tabrakan yang mengerikan. Tanah retak, membentuk banyak selokan besar seperti garis retakan. Jaring hitam itu runtuh setelah badai menakutkan di langit berangsur-angsur menyebar. Namun, itu berhasil memblokir semua serangan dari bawah sebelum runtuh. Kekuatan menakutkan dari klan Hun sekali lagi terungkap. Hun Tiandi, kali ini biarkan kita berdua menentukan pemenangnya. Kaki Gu Yuan menginjak ruang kosong. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke awan sementara teriakan keras menyebar ke area dalam jarak puluhan ribu kilometer dengan cara yang luas dan perkasa. Hun Tiandi tersenyum tipis. Tubuhnya bergerak dan langsung muncul di depan Gu Yuan. Dia mengerti kalau mereka berdua adalah perwakilan terkuat dari kedua faksi. Keduanya harus menahan satu sama lain. Jika tidak, formasi kedua belah pihak akan runtuh. Biaya. Lei Ying dan Yan Jin berteriak keras setelah melihat Gu Yuan turun tangan untuk menahan Hun Tiandi. Para ahli dari 3 klan dan aliansi Sky Mansion bergegas keluar dari belakang.
Banyak ahli dari klan Hun terbang keluar dari awan hitam dengan suara swoosh. Segera, pertarungan besar meletus di langit. Lei Ying dan Yan Jin memiliki target yang jelas. Mereka langsung mengunci Nihility Devouring Flame. Selain Hun Tiandi, yang terkuat di klan Hun adalah Nihility Devouring Flame. Di sisi lain, hanya mereka berdua dari sisi aliansi yang digabungkan bisa menghentikannya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kalian berdua cocok untukku hanya karena kamu mendapatkan beberapa keuntungan terakhir kali? Nihility Devouring Flame tertawa dingin setelah melihat duo Lei Ying menyerang ke arahnya. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar. Api hitam naik dengan cara yang mengerikan dan langsung mengarah ke duo Lei Ying. Segera, kekuatan melahap yang menakutkan menyebar. Dengan meningkatnya jumlah ahli yang bertukar pukulan, seluruh pegunungan mulai bergetar hebat. Adegan itu menyebabkan ekspresi orang-orang di kejauhan mengalami perubahan ekspresi yang besar. Bang! Xiao Yan tanpa ekspresi saat dia melemparkan telapak tangan dan menghancurkan tubuh spiritual seorang elit Dou Zun dari ahli dari klan Hun menjadi debu. Tubuhnya langsung berkedip dan dia muncul di depan ahli lain. Setiap kali dia menyerang, akan ada ahli dari klan Hun yang dikalahkan. Bahkan beberapa ahli Dou Seng terluka parah dan dipaksa kembali ke tangan Xiao Yan setelah beberapa pertukaran. Xiao Yan tidak menyerang para ahli dari klan Hun yang tidak bisa dia selesaikan dengan cepat. Saat ini, dia ingin membunuh ahli paling banyak dari klan Hun dengan kecepatan tercepat. Saat ini, dia ingin menggunakan kecepatan tercepat untuk membunuh paling banyak orang dari klan Hun. Dengan efisiensinya, jumlah ahli klan Hun yang telah terbunuh di tangan Xiao Yan dalam beberapa menit telah mencapai 2 digit. Manfaat yang dibawa oleh jiwa di negara juga telah terungkap dalam pertarungan ini. Aura pembunuh yang kaya menutupi tubuh Xiao Yan. Bang! Xiao Yan mengulurkan tangannya ke dalam kabut darah setelah mengalahkan bintang 3 elit Dou Seng menjadi sekelompok darah. Dia mengepalkan tangannya dan fragmen jiwa yang tersisa diuapkan menjadi apa-apa. Ci! Riak tiba-tiba muncul di belakang Xiao Yan tepat saat dia baru saja membunuh elit Dou Seng ini dari klan Hun. Api hitam pekat melonjak. Itu berubah menjadi tombak hitam yang dengan kejam menyerang bagian belakang kepala Xiao Yan. Namun, tombak hitam itu masih beberapa sentimeter dari kepala Xiao Yan saat dikirim terbang dengan suara dentang. Adegan itu tampak seolah-olah ada penghalang tak terlihat di sekitar Xiao Yan. Hun Miseng, kamu memang masih hidup. Xiao Yan menoleh. Matanya melihat ke arah sosok manusia yang benar-benar terbungkus api hitam. Meskipun Xiao Yan tidak dapat dengan jelas melihat penampilannya, perasaan dari jiwa di state-nya memungkinkan dia untuk segera mengenali yang terakhir. Orang ini adalah kepala olah jiwa, Hun Miseng, yang telah melarikan diri dengan jejak jiwanya setelah dibunuh oleh Xiao Yan saat itu. Xiao Yan, aku tidak akan mati begitu saja. Sir Nihility telah membantu saya membuat tubuh dengan nyala api intinya. Diri saya saat ini tidak dapat dibandingkan dengan dulu. Api hitam bergejolak saat sepasang mata merah, yang penuh kebencian, menatap Xiao Yan. Suaranya yang gelap dan dingin disertai dengan kekejaman yang dipancarkannya. Sebuah busur terbentuk di atas wajah dingin sedingin es Xiao Yan setelah dia mendengar ini. Serahkan hidupmu padaku. Tangan Hun Miseng gemetar. Api hitam pekat langsung berubah menjadi rantai api hitam besar 1000 kaki yang dengan licik melesat ke arah Xiao seperti ular ganas. Pecah. Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda penyerangan dalam menghadapi serangan Hun Miseng. Dia hanya mengucapkan satu kata. Retak. Fluktuasi spiritual yang tak terlihat menyapu setelah suara Xiao Yan terdengar. Rantai api hitam itu runtuh hampir seketika. Bahkan api hitam di atasnya menjadi redup yang tak tertandingi. Serangan dari jiwa di state adalah sesuatu yang bahkan bintang 8 Dou Seng tidak berani meremehkan. Meskipun Nihility Devouring Flame telah menghabiskan banyak upaya untuk merekonstruksi tubuhnya, kekuatannya paling banyak pada bintang 7 Dou Seng atau lebih. Ada terlalu banyak celah dengan Xiao Yan saat ini. Yang dibutuhkan hanyalah pertukaran singkat untuk Hun Miseng dikalahkan begitu cepat. Ekspresi yang terakhir sedikit berubah. Meskipun dia sadar bahwa Xiao Yan telah melangkah ke dalam jiwa di state, dia tidak percaya bahwa dia akan sangat menyedihkan di tangan pihak lain. Menarik. Meskipun pikiran jahat berputar-putar di dalam hatinya, Hun Miseng juga mengerti bahwa dirinya saat ini tidak lagi cocok dengan Xiao Yan. Dia segera mengatupkan giginya dan dengan cepat menarik kembali. Kali ini kau tidak akan bisa kabur. Mata Xiao Yan menatap Hun Mitian dengan sikap dingin dan acuh tak acuh. Dia mengambil langkah ke depan dan ruang berfluktuasi. Dia benar-benar muncul di belakang yang terakhir dalam mode seperti hantu. Dia menekan jarinya ke depan dan langsung menembus api hitam di sekitar Hun Mitian. Kekuatan menakutkan dari jiwa di state meletus tanpa ditahan. Bang! Tubuh Hun Miseng tiba-tiba menegang di tengah suara rendah dan dalam yang teredam. Api hitam di sekelilingnya segera menghilang, menampakkan sosok keriput di dalamnya. Tidak ada luka di kepalanya tapi mata Hun Mitian itu berlubang. Jiwanya telah benar-benar lenyap karena disambar jari Xiao Yan sebelumnya. Apakah ini tekanan spiritual dari di Soul State? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat jarinya. Dia tidak menggunakan douki apapun untuk Purifying Demonic Lotus Flame untuk membunuh Hun Mitian.
Yang dia lakukan hanyalah mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk membunuh yang terakhir dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan menakutkan seperti itu memang pantas untuk kata, di Chapter 1606, Hun Yuantian. Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan Hun Mitian setelah membunuhnya dengan cara yang cepat dan sederhana. Dengan kekuatan Hun Mitian, dia tidak memiliki banyak ancaman terhadap Xiao Yan. Setelah kekuatan spiritualnya melangkah ke Distet, Xiao Yan sudah bisa sepenuhnya mengabaikan Hun Miseng. Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut. Dia melirik mayat dengan mata hampa di depannya dengan sikap acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, dia langsung menghancurkan mayat tersebut. Setelah itu, dia mengerutkan kening dan melihat ke medan pertempuran yang kacau di langit. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat perang dalam skala seperti itu. Kekuatan menakutkan yang ditunjukkan klan Hun sekali lagi menyebabkan wajah Xiao Yan menjadi kuburan. Kekuatan aliansi yang hadir adalah kombinasi dari klan Gu, klan Lei, klan Yan, dan aliansi Istana Langit. Jumlah ahli yang hadir mencapai tingkat yang relatif spektakuler. Meski begitu, mereka masih tampak menemui jalan buntu. Mata Xiao Yan menyapu medan pertempuran. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat kabut hitam, yang meresap ke langit. Ada aliran ahli terus-menerus yang bergegas keluar dari dalam awan hitam. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, sulit bagi siapapun di bawah kelas Do Seng bintang 7 untuk menarik perhatiannya. Namun, Xiao Yan samar-samar merasa seolah-olah kabut hitam masih menyembunyikan banyak aura yang bahkan dia sangat takuti untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Ini adalah perasaan lemah yang samar. Jika bukan karena jiwa Xiao Yan telah mencapai Distet, tidak mungkin dia mendeteksinya dengan cara yang begitu rinci. Namun, perasaan ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius. Kekuatan klan Hun memang tampak luar biasa menakutkan. Pertarungan hari ini mungkin akan menjadi pertarungan yang pahit jika ini terus berlanjut. Mata Xiao Yan berbinar. Tiba-tiba, mereka dirotasi. Dia melihat ke arah utara dari medan pertempuran. Kabut hitam bergolak dan beberapa aura kuat melonjak. Jelas, ada banyak ahli dari klan Hun yang duduk di sana. Bahkan 3 klan dan aliansi Istana Langit telah menderita banyak kematian di tempat ini. Hun Feng. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat sosok yang agak muda dalam sebuah kelompok. Dikabarkan bahwa orang ini adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda klan Hun. Kemungkinan dia akan bisa mengancam klan Hun jika dia bisa menangkap orang ini. Pikiran ini terlintas di benak Xiao Yan. Dia tersenyum dingin dan bergerak. Tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam yang bergegas menuju wilayah kabut hitam. Bang! Hun Feng memiliki ekspresi dingin saat dia meraih kepala seorang ahli dari klan Yan. Dia melihat ekspresi ngeri yang terakhir. Ekspresi merah dan ganas melintas di matanya. Darah segar keluar dari otak yang terakhir. Setelah itu Hun Feng hanya membuang orang itu ke samping. Kamu tidak berguna. Hun Feng menggosok tangannya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Ada 4 tetua klan Hun, yang telah mencapai kelas Do Seng bintang 4, menjaga di belakangnya. Melalui ini, orang dapat melihat bahwa klan Hun sangat menghargai keselamatannya. Tuan muda Hun Feng, ayo mundur sedikit. Ada terlalu banyak ahli dari 3 klan terdekat. Seorang pria tua berambut abu-abu melihat sekelilingnya sebelum tiba-tiba berbicara. Tempat ini bisa dibilang agak dalam. Meskipun ahli sejati dari 3 klan pada dasarnya ditahan, selalu tepat untuk sedikit berhati-hati. Ayo pergi, Hun Feng, yang bersenang-senang melakukan pembunuhan, mengerutkan kening tetapi tidak keberatan. Dia mengangguk dan hendak mundur. Haha, Tuan muda Hun Feng, kamu benar-benar berani pergi begitu saja setelah membunuh seseorang. Bukankah kamu sedikit terlalu bebas dan mudah? Namun, tawa pelan tiba-tiba terdengar saat Hun Feng berbalik. Dia mengangkat kepalanya dengan cara yang terkejut dan melihat seorang pemuda berpakaian hitam muncul di atas kepalanya pada saat yang tidak diketahui. Yang terakhir tersenyum menatapnya. Xiao Yan, Anda benar-benar melarikan diri dari dikejar oleh Hun Miseng. Hun Feng tertawa dingin. Ekspresinya sedikit berubah setelah melihat pemuda berpakaian hitam itu. Dikejar. Xiao Yan terkejut. Dia segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba. Sepertinya kecepatan membunuh Hun Mitian sebelumnya terlalu cepat. Oleh karena itu, tidak berhasil menarik banyak perhatian. Tuan muda Hun Feng, cepat pergi. Keadaan spiritual Xiao Yan telah mencapai Distet. Kekuatannya jauh melampaui apa yang tampak di permukaan. Hun Miseng sepertinya sudah dibunuh olehnya. Seorang pria tua berambut putih dari antara 4 sesepuh yang menjaga Hun Feng, memiliki sepasang mata yang sangat tajam. Hatinya tenggelam setelah melihat ekspresi Xiao Yan. Dia kemudian berteriak dengan suara rendah. Wajah Hun Feng berkedut tanpa sadar setelah mendengar kata-kata ini. Matanya dipenuhi dengan ketidakpuasan saat mereka melihat Xiao Yan. Kembali ke alam api iblis, Hun Feng benar-benar tidak perlu takut pada Xiao Yan. Namun, setelah hanya beberapa tahun, tekanan yang diberikan yang terakhir kepadanya sebenarnya tidak lebih lemah dari tetua agung dalam klan. Pindah. Meskipun dia tidak puas, Hun Feng dengan jelas mengerti bahwa jika dia harus bertarung dengan Xiao Yan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan mungkin mati.
Karenanya, dia tidak berani menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas menuju awan hitam yang jauh di langit. Empat sesepuh di belakang menatap Xiao Yan dengan hati-hati saat mereka mundur. Xiao Yan hanya tersenyum setelah melihat mereka berlima pergi. Dia mengepalkan tangannya. Empat kelompok cahaya api yang cemerlang meletus dari tangannya. Mereka dengan cepat diaglomerasi menjadi empat teratai api berukuran kepala yang melesat ke arah empat sesepuh dengan kecepatan seperti kilat. Biaya. Rasa dingin muncul di wajah keempat sesepuh setelah mereka melihat Xiao Yan dengan gigih mengejar mereka. Lengan baju mereka bergetar dan rantai seperti ular sanca terangkat keluar. Teratai api telah tiba saat rantai itu ditembakkan. Setelah itu, mereka menempel pada rantai. Keempat sesepuh tidak bisa melarikan diri tidak peduli bagaimana mereka berjuang. Bang! Teratai api tiba-tiba meledak sementara keempat sesepuh bersiap untuk membuang rantai ke samping. Empat garis api yang cemerlang terbang di sepanjang rantai. Dalam sekejap, nyala api menyerang tangan keempat sesepuh dan kemudian menyerang tubuh mereka. Ledakan. Setelah garis api menyerbu tubuh mereka, pakaian keempat sesepuh langsung berubah menjadi debu. Segera setelah itu, bibit api merah muda keluar dari pori-porinya. Suara mendesis itu sangat memekakkan telinga. Ah! Pekikan tajam dan sengsara terus dipancarkan dari mulut empat anggota klan Hun sementara mereka dengan gila-gilaan melepaskan douki mereka untuk memadamkan api di dalam tubuh mereka. Ekspresi Xiao Yan acuh tak acuh saat matanya menyapu mereka berempat. Dia menjentikkan jarinya dengan lembut. Empat gumpalan angin ditembakkan. Empat sesepuh dari klan Hun memuntahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka seperti sayap burung yang patah saat mereka dengan cepat mendarat di tanah. Setelah itu, mereka dikelilingi oleh para ahli dari tiga klan di bawah. Ekspresi Hun Feng akhirnya menjadi jelek setelah dia melihat bahwa empat sesepuh, yang telah mencapai kelas Doseng bintang 4, sebenarnya sangat tidak berharga di tangan Xiao Yan. Dia dengan cepat melepaskan kecepatan maksimumnya dan buru-buru melarikan diri. Saya telah mengatakan bahwa Anda tidak akan bisa melarikan diri. Tubuh Hun Feng baru saja bergerak ketika suara yang dipenuhi dengan hawa dingin yang tak ada habisnya tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Yang pertama mengecilkan matanya. Dia membalik tangannya dan nyala api hitam menyala. Serangan telapak tangan yang sangat ganas tiba-tiba meletus. Bang! Angin telapak tangan yang ganas dari Hun Feng baru saja dilepaskan ketika sepertinya bertemu dengan penghalang yang tak terlihat. Suara keras muncul dan tangan mantan merasakan sakit menusuk tulang. Kekuatannya dipantulkan kembali dan langsung menyebabkan seteguk darah segar mengalir melalui tenggorokannya. Namun, akhirnya ditelan dengan paksa oleh Hun Feng. Hun Feng menelan seteguk darah segar. Jantungnya bergetar karena shock. Keduanya benar-benar berada di dua level yang berbeda. Hun Feng baru saja akan menggunakan teknik rahasianya untuk meningkatkan kecepatannya saat pikiran ini melintas di benaknya ketika tangan yang agak sedingin es dengan lembut muncul di lehernya. Rasa dingin menyebabkan tubuhnya menjadi kaku. Leluhur, selamatkan aku. Jeritan tajam keluar dari mulut Hun Feng saat tubuhnya menegang. Leluhur. Mata Xiao Yan menyipit setelah mendengar suara Hun Feng. Matanya dengan cepat menyapu medan pertempuran di langit. Saat ini, Hun Tiandi, Nihility Devouring Flame dan 4 orang suci iblis telah ditahan. Siapakah nenek moyang Hun Feng ini? Bang! Awan hitam di langit tiba-tiba bergejolak dengan intens sementara keraguan ini melintas di hati Xiao Yan. Setelah itu, awan hitam melonjak dan sosok tua, yang tampaknya akan mati, perlahan turun. Pada saat yang sama, aura menakutkan yang luas dan kuat, yang tidak kalah dengan raja terendam hitam dari klan Gu, Gulai, tiba-tiba tersapu. Bintang 8 Doseng. Mata Xiao Yan menyusut sedikit saat dia merasakan aura yang sangat kuat ini. Klan Hun sebenarnya menyembunyikan ahli seperti itu. Teman muda, kenapa kamu tidak membiarkan ini keturunan tidak berguna dari saya? Sosok tua itu perlahan melangkah maju. Dia muncul di depan Xiao Yan hanya dengan satu langkah. Wajah lansia yang tertutup keriput ditutupi dengan senyuman dan nadanya sangat ramah. Kamu siapa? Xiao Yan tersenyum dingin dan bertanya. Aku Hun Yuan Tianhaha seorang lelaki tua tak berguna yang telah meninggal di tangan Xiao Xuan saat itu. Orang tua itu tertawa. Xiao Yan bisa merasakan senyuman mantan menjadi jauh lebih gelap saat menyebutkan kata Xiao Xuan. Kamu tidak tampak seperti orang mati. Xiao Yan sedikit mengernyit. Penampilan orang tua ini terlalu misterius. Dia harus berhati-hati. Namun, dia bertanya-tanya berapa banyak ahli ini, yang tidak pernah muncul di masa lalu, yang dimiliki klan Hun. Jika beberapa dari mereka muncul, kemungkinan bahkan pasukan aliansi ini hari ini tidak akan dapat melakukan apapun pada klan Hun. Bahkan Xiao Yan merasakan kegelisahan di hatinya saat dia memikirkan ini. Klan Hun ini memang terlalu tak terduga. Hun Yuantian tertawa. Namun, dia tidak menjawab pertanyaan ini. Dia tersenyum berkata, mengapa kamu tidak menyerahkannya padaku? Aliansi Anda ini benar-benar tidak cukup jika Anda ingin mempertahankan klan Hun kami. Apakah begitu? Mata Xiao Yan menjadi sedikit dingin. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan lengannya, yang memegang Hun Feng. Ini menyebabkan wajah yang terakhir berubah ungu saat dia terus berjuang.
Hun Yuantian menghela nafas tak berdaya saat melihat adegan ini. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda diancam. Aura hitam samar merembes keluar dari dalam tubuhnya. Segera, tangannya yang keriput dengan cepat mengeluarkan bau busuk. Akhirnya, dia bergerak dan dengan lembut membanting ke arah Xiaoyan. Itu mungkin bagi Xiaoyan untuk mendeteksi aura mati yang agak misterius dari tulang seperti tangan yang keriput. Karena kamu menolak untuk mendengarkan kata-kata bagus, kamu bisa pergi dan mati saja. Chapter 1607, Gerbang Keheningan Maut. Ini bukan terserah kamu untuk memutuskan siapa yang harus hidup dan siapa yang harus mati. Xiaoyan tanpa sadar tertawa dingin setelah melihat Hun Yuantian bergegas dalam sekejap. Tangannya, yang memegang Hun Feng, meningkatkan kekuatannya. Yang terakhir juga berjuang dengan gila-gilaan. Xiaoyan, leluhur tidak akan membiarkanmu pergi. Ekspresi Hun Feng menjadi ungu. Dia dengan kejam menatap Xiaoyan. Tiba-tiba, tubuhnya mulai membengkak. Douqi di dalam tubuhnya juga menjadi liar dan kejam. Menghancurkan diri sendiri ya, ekspresi Xiaoyan tidak berubah setelah dia melihat adegan ini. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan lengannya. Suara retakan muncul dan dia langsung mematahkan leher Hun Feng. Meskipun leher Hun Feng patah, tubuhnya terus membengkak dengan cepat. Akhirnya, itu mengeluarkan, bang. Badai energi yang mengguncang bumi meledak bersama kabut berdarah. Kabut darah perlahan tersebar sebelum menghilang. Namun, tubuh Xiaoyan terus melayang di langit. Kekuatan spiritualnya yang luas dan perkasa telah membentuk penghalang tak terlihat di sekelilingnya. Serangan yang diciptakan Hun Feng dari penghancuran diri tidak membahayakan dirinya. Ci. Mata Xiaoyan menyapu tempat itu dengan sikap acuh tak acuh. Dia dengan cepat mundur selangkah saat ruang di depannya berfluktuasi. Sosok tua muncul dalam sekejap. Angin telapak tangan yang mengandung aura kematian yang kaya melekat di dada Xiaoyan saat terbang lewat. Tubuh Hun Yuantian muncul dalam sekejap setelah telapak tangannya meleset. Dia melirik ke tempat Hun Feng menghancurkan dirinya sendiri. Wajahnya yang tertutup keriput mengandung kesuraman. Segera, dia membalik tangannya dan jiwa keluar dari dalam kabut hitam. Akhirnya, itu masuk ke lengan bajunya. Bocah, aku pasti akan membuatmu menderita. Hun Tian menatap Xiaoyan dengan tajam setelah menemukan jejak jiwa Hun Feng. Senyum di wajahnya akhirnya benar-benar lenyap. Dia tidak menyangka Xiaoyan akan sekejam ini. Yang terakhir tidak memberinya kesempatan untuk menyelamatkan Hun Feng. Sebaliknya, Xiaoyan baru saja meluncurkan serangan pembunuhan. Jika bukan karena Hun Feng dengan tegas memilih untuk menghancurkan diri sendiri dan membiarkan sebagian jiwanya melarikan diri, kemungkinan besar dia akan dihancurkan sepenuhnya oleh Xiaoyan. Meskipun demikian, ini akan menyebabkan kerugian besar bagi Hun Feng. Orang tua yang tidak mau mati itu seperti parasit. Izinkan saya menjadi orang yang mengirim Anda pergi. Xiaoyan tertawa dingin. Dia tampak sama sekali tidak takut. Meskipun Douqi-nya hanya berada di tingkat menengah bintang 6, ia memiliki kualifikasi untuk melawan Dou Sheng bintang 8 dengan hanya mengandalkan kekuatan spiritual di stat-nya. Meskipun Hun Yuantian kuat, dia tidak sekuat Lei Ying dan Yan Jin. Menurut tebakan Xiaoyan, orang tua ini kemungkinan besar hanya mencapai bintang 8 kelas Dou Sheng. Xiaoyan tidak akan takut padanya dalam pertarungan nyata. Anggota klan Xiao selalu memiliki lidah setajam silet. Aku akan membiarkanmu menikmati apa yang disebut takdir yang lebih buruk dari kematian begitu kau mendarat di tanganku. Ekspresi Hun Yuantian sangat dingin. Dia membuka mulutnya, memperlihatkan gigi kuningnya dan berbicara dengan sinis. Jari Hun Yuantian bergerak tanpa meninggalkan jejak saat dia berbicara. Jejak fluktuasi yang tak terlihat tiba-tiba melonjak dari belakang Xiaoyan. Akhirnya, mereka terjalin menjadi jaring tak terlihat yang tiba-tiba menutupi Xiaoyan. Pada saat yang sama, Hun Yuantian juga melesat ke depan dan muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap mata. Telapak tangannya yang dipenuhi bau busuk langsung menabrak dada Xiaoyan. Bang! Telapak tangan Hun Yuantian berada setengah inci dari dada Xiaoyan saat tiba-tiba berhenti. Lapisan penghalang tak terlihat yang tak terlihat telah muncul di telapak tangannya. Kedua belah pihak telah bertabrakan dengan kejam. Kekuatan yang menakutkan itu secara langsung menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh dan membentuk banyak garis retakan. Menampilkan kekuatan spiritual Anda di depan saya. Lelucon apa? Xiaoyan mengamati Hun Yuantian. Dia tertawa. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat melonjak darinya. Hampir dalam sekejap, dia telah menghancurkan jaring spiritual tak terlihat di belakangnya. Segera, api merah muda yang ganas merembes keluar dari dalam tubuhnya, menyebabkannya berubah menjadi kaca merah jambu sebening kristal dalam sekejap mata. Aura Xiaoyan telah melonjak tinggi setelah dia menggunakan lotus api pemusnahan. Segera setelah itu, nyala api dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Sebuah teratai api 6 warna terbentuk. Xiaoyan saat ini hanya perlu memikirkannya untuk menggunakan lotus api pemusnahan. Kekuatan menakutkan dari Distet Soul telah meningkatkan kecepatan pembentukannya berkali-kali. Bas-bas. Gelombang demi gelombang panas yang memusnahkan gelombang dengan cepat menyebar setelah teratai api terbentuk. Segera setelah itu, Xiaoyan menjentikkan jarinya.
Sebuah teratai api disertai dengan ekor api yang cemerlang karena langsung melesat ke arah kepala Hun Yuantian. Meskipun kekuatan sebenarnya Xiao Yan masih di kelas Doseng bintang 6, kekuatan lotus api pemusnahan berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh Disted Soul miliknya. Gerbang keheningan maut. Ekspresi Hun Yuantian sedikit serius saat dia merasakan riak destruktif dipancarkan dari teratai api yang cemerlang. Kedua tangannya telah membentuk banyak segel aneh. Segera, kabut hitam yang kaya melonjak dari dalam telapak tangannya. Itu berubah menjadi pintu hitam besar, yang dipenuhi dengan aura misterius. Pintu terbuka dan lubang hitam seperti kegelapan terungkap. Tidak ada yang tahu alam misterius seperti apa yang ditimbulkannya. Swoosh! Pemusnahan api lotus terbang melintasi langit. Akhirnya, itu meledak tepat di luar gerbang keheningan maut. Segera, badai destruktif yang mengerikan melanda. Seraplah. Badai tercermin dalam mata Hun Yuantian. Dia tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Kekuatan hisap yang menakutkan tiba-tiba dipancarkan. Pada akhirnya, badai api besar setinggi 10.000 kaki benar-benar telah ditelan ke dalam gerbang besar. Apakah ini gerbang keheningan maut? Kejutan melintas di mata Xiao Yan setelah dia melihat pemandangan ini. Itu bukan karena Hun Yuantian dapat dengan mudah menangani pemusnahan teratai api. Sebaliknya, itu karena Hun Yuantian memiliki benda misterius itu. Kamu benar-benar berani mengungkapkan trik seperti itu di depanku. Gerbang keheningan maut milikku ini dibuat dari Dou di elit dari zaman kuno. Ia mampu melahap segalanya. Hun Yuantian tanpa sadar tertawa aneh setelah menyadari keterkejutan Xiao Yan. Gerbang keheningan maut ini sangat aneh. Ini karena ini sangat berbeda dari keterampilan Dou biasa. Bahkan tidak mungkin untuk mengklasifikasikannya sebagai semacam keterampilan Dou. Sebaliknya, lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai semacam alam yang diciptakan melalui pelatihan seseorang. Hun Yuantian telah berlatih selama ratusan tahun untuk berhasil menguasai gerbang keheningan maut ini dan memungkinkannya memiliki kekuatan seperti itu. Ruang di dalam pintu dipenuhi dengan aura mematikan. Bahkan bintang 7 Doseng kemungkinan akan terkikis dan terbunuh oleh aura mematikan jika dia tersedot ke dalam dan tidak bisa melarikan diri. Setelah kematiannya, darah esensi miliknya akan menjadi makanan untuk gerbang keheningan maut, memungkinkannya menjadi lebih kuat. Selama zaman kuno, banyak ahli telah berjuang untuk merebut gerbang keheningan maut ini. Tidak disangka Hun Yuantian benar-benar mampu membuatnya. Ini memang hal yang bagus. Xiao Yan menjilat bibirnya. Bahkan dia sedikit akrab dengan gerbang keheningan maut ini. Inti darah dan jiwamu kemungkinan besar akan meningkatkan kekuatan gerbang keheningan kematianku. Tubuh Hun Yuantian berkedip dan muncul di atas pintu besar. Dia duduk dan matanya menatap Xiao Yan dengan cara yang menyeramkan. Segera, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Cahaya hitam tiba-tiba melonjak dari dalam gerbang besar. Itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang berukuran puluhan kaki dan tiba-tiba ditembakkan. Kecepatan cahayanya sangat cepat. Itu telah menyelimuti Xiao Yan setelah ditembak. Bocah, kamu harus pergi ke neraka dan menemani leluhurmu Xiao Xuan. Hun Yuantian tertawa dengan suara padat. Kekuatan hisap yang menakutkan tiba-tiba meletus dari dalam gerbang keheningan maut. Cahaya menyusut dan memasuki gerbang besar dalam sekejap. Xiao Yan, yang terbungkus oleh sinar cahaya juga telah menghilang. Wajah Hun Yuantian menjadi lebih padat setelah Xiao Yan terserap ke dalam gerbang keheningan maut. Tidak seorang pun yang telah memasuki gerbang keheningan maut bisa keluar hidup-hidup. Setelah aura maut di dalam mengikis semua doki Xiao Yan, kehidupan dan kematian yang terakhir akan sepenuhnya ditentukan oleh mood mantan. Sekelompok orang yang susah diatur sebenarnya memiliki khayalan untuk meratakan klan Hun kita. Setelah kita sepenuhnya siap, semua orang di sini bisa melupakan kabur. Hun Yuantian mengangkat kepalanya setelah menangkap Xiao Yan. Matanya melirik medan pertempuran yang sangat kacau ini. Setelah itu, mereka berkumpul di awan gelap tebal di langit dan mengeluarkan tawa rendah dan dalam. Ruang hitam gelap dipenuhi dengan aura mematikan. Bahkan Douki menjadi lemah menghadapi aura seperti itu. Tubuh Xiao Yan muncul di tempat yang ditutupi aura mematikan. Dia melihat ke tempat hitam gelap dan misterius ini sebelum senyum aneh muncul di wajahnya. Dia bergumam pelan, Hun Yuantian, aku akan membantu menyimpan harta karun ini untukmu. The Purifying Demonic Lotus Flame tiba-tiba menyapu dari dalam tubuh Xiao Yan setelah suaranya terdengar. Bahkan aura mematikan itu tidak dapat mendekatinya di bawah panas yang luar biasa ini. Xiao Yan dengan cepat menutup matanya. Kekuatan spiritual yang luas dan tak berujung meletus dari dalam tubuhnya. Dalam waktu singkat, itu telah melilit dunia hitam yang gelap. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Dia sudah berada di wilayah gelap saat berikutnya dia muncul. Bagian tengah tempat ini adalah batu hitam, yang menyembunyikan aura mematikan dalam jumlah besar. Ada fluktuasi spiritual di batu hitam itu. Itu adalah jejak spiritual yang ditinggalkan Hun Yuantian di dalam gerbang keheningan maut ini. Justru karena inilah yang terakhir dapat menggunakan gerbang keheningan maut. Namun, jika benda ini dihilangkan oleh orang lain, dia juga akan kehilangan kendali atas gerbang keheningan maut. Senyum dingin di wajah Xiao Yan menjadi lebih padat saat dia melihat batu hitam itu.
Menangkap Xiao Yan, yang jiwanya telah mencapai di stat, adalah kesalahan terbesar Hun Yuantian. Bang! Hun Yuantian meledakkan Douseng Elder dari Gu Realm dengan serangan telapak tangan. Black Ki bangkit dari telapak tangannya dan gerbang hitam mini muncul. Jejak Ki yang berdarah dengan cepat melonjak ke gerbang hitam. Ini benar-benar kekuatan yang membuat orang lain terpesona. Hun Yuantian mengungkapkan senyuman di wajahnya saat dia merasakan aura kematian yang semakin pekat di dalam gerbang keheningan maut. Namun, dia akan sekali lagi menemukan target baru ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini karena dia menemukan bahwa hubungannya dengan gerbang keheningan maut tiba-tiba melemah. Ini buruk. Perubahan tak terduga ini menyebabkan hati Hun Yuantian tenggelam. Dia buru-buru mencoba memasuki gerbang keheningan maut ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa hubungannya dengan itu sebenarnya telah benar-benar terputus. Swoosh! Hati Hun Yuantian bergetar setelah koneksi terputus. Gerbang hitam itu sebenarnya langsung terbang keluar. Itu membengkak karena angin. Sosok cahaya bersinar dan duduk di atas gerbang besar. Sosok itu dengan tersenyum menatap Hun Yuantian dan tertawa, "Terima kasih atas hadiahmu." Hun Yuantian bosan sesaat setelah melihat adegan ini. Matanya dengan cepat berubah menjadi merah darah. Chapter 1608, mengambil untuk miliknya sendiri. Black Ki bertahan di atas gerbang besar. Lin Dong duduk. Matanya dipenuhi dengan ejekan saat dia mengamati Hun Yuantian di depannya, yang matanya langsung berubah menjadi merah darah. Jika orang ini datang dan melawannya setelah menjebaknya di gerbang keheningan maut, mungkin bisa sedikit menekan Xiao Yan. Namun, orang ini akhirnya menjadi terlalu sombong dan memilih untuk mengabaikan Xiao Yan, berpikir bahwa kematian Ki dalam gerbang keheningan maut sudah cukup untuk secara bertahap melemahkan Xiao Yan. Siapa yang bisa menduga bahwa kematian Ki tidak hanya tidak dapat memblokir api teratai setan pemurnian tetapi bahkan batu jiwa yang dia sembunyikan di dalam gerbang keheningan maut telah ditemukan oleh Xiao Yan. Batu spiritual bisa dianggap sebagai hal yang paling penting di dalam gerbang keheningan maut. Hun Yuantian juga menyembunyikannya dengan sangat baik. Namun, dia lupa bahwa Xiao Yan, yang jiwanya telah masuk ke Distet, hanya perlu memikirkannya untuk menyelidiki setiap bagian dari seluruh gerbang keheningan maut. Terlepas dari seberapa baik batu spiritual itu disembunyikan, itu akan muncul di depan penyelidikan Xiao Yan. Dengan batu spiritual yang ditemukan dan kekuatan spiritual Xiao Yan sangat melampaui Hun Yuantian, menghilangkan jejak spiritual di batu itu adalah masalah yang sangat sederhana. Ini juga dianggap sebagai kelemahan dari Deadly Silence Gate. Namun, berapa banyak orang di dunia ini yang dapat mencapai jiwa Distet? Ini telah menyebabkan Hun Yuantian membuat kesalahan yang cukup bodoh. Justru karena kesalahan inilah yang mengakibatkan dia kehilangan kendali atas gerbang keheningan maut. Xiao Yan, aku akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan bagian. Hun Yuantian mengatupkan giginya. Kedua lengannya tiba-tiba terangkat. Uap hitam berkumpul di telapak tangannya dan bau yang mengerikan, yang menyebabkan jiwa seseorang merasakan sakit yang menusuk, menyebar dengan cepat. Xiao Yan mendengus dingin setelah melihat adegan ini. Dia tiba-tiba berdiri. Segel tangannya berubah. Sosok ilusi besar 10.000 kaki segera muncul di luar tubuh Xiao Yan. Gelombang yang sangat besar seperti fluktuasi spiritual mulai menyapu dengan liar. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Ketika kemarahan ilahi musim semi kuning dilepaskan oleh Xiao Yan saat ini, sosok besar yang muncul tidak lagi tampak ilusi. Ini karena sosok besar itu saat ini dipenuhi dengan cahaya yang beriak. Sosok yang semula ilusi telah menjadi jauh lebih nyata. Sekilas, itu tampak seperti raksasa yang berdiri di antara bumi dan langit. Semacam aura penguasa spiritual tiba-tiba menyebar ke medan pertempuran. Para ahli dari kedua belah pihak, yang telah terkena aura ini, sebagian besar mundur dengan tergesa-gesa karena terkejut. Di bawah tekanan itu, mereka bisa merasakan dorongan untuk berlutut. Dorongan ini berasal dari dalam jiwa mereka. Mau. Sosok 10.000 kaki muncul di awan. Raksasa itu membuka mulutnya. Segera, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Hanya serangan gelombang sonik spiritual yang tampaknya nyata dipancarkan dari mulut raksasa itu. Akhirnya, itu menabrak Hun Yuantian yang tertegun dengan kecepatan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Bruk. Hun Yuantian tidak punya waktu untuk melakukan pembelaan. Dia baru saja memulihkan pikirannya ketika darah mengalir dari telinganya dari serangan itu. Segera setelah itu, serangan seperti bola meriam meledak dengan kejam di tubuhnya. Seteguk darah segar dimuntahkan. Wajahnya sepucat spray sementara jiwanya mengalami kerusakan parah. Gelombang sonik spiritual mengguncang Hun Yuantian. Banyak ahli klan Hun juga telah dikirim terbang di sepanjang jalan. Beberapa individu yang lebih lemah jiwanya hancur karena guncangan. Distet Soul memang menakutkan. Area di langit tempat serangan spiritual telah berlalu pada dasarnya menjadi kosong. Medan pertempuran yang semula kacau itu juga berhenti sejenak. Mata kedua belah pihak memiliki kengerian yang kaya saat melihat raksasa yang berdiri di langit. Awan hitam, yang menembus langit, juga bergejolak dengan intens pada saat ini. Ada aura mematikan yang kaya samar-samar menyebar darinya. Ledakan. 3 aura yang sangat besar dan kuat tiba-tiba bertabrakan dengan hebat di suatu tempat di langit.
Ledakan hebat terjadi. Api hitam ditembakkan sementara dua sosok terbang mundur dengan cara yang agak menyedihkan. Hanya setelah kedua sosok itu menstabilkan tubuh mereka, semua orang menyadari bahwa mereka adalah Lei Ying dan Yan Jin. Jelas, lawan mereka adalah Nihility Devouring Flame. Dari kelihatannya, bagaimanapun, bahkan dengan kekuatan gabungan mereka tidak dapat menang melawan Nihility Devouring Flame. Bintang 9 Doseng benar-benar memenuhi reputasinya. Selain itu, kekuatan bertarung Nihility Devouring Flame bukanlah sesuatu yang bisa diperhitungkan oleh bintang 9 biasa Doseng. Kekuatan Devouring yang menakutkan sudah cukup untuk mengalahkan lawan dengan level yang sama. Lei Ying dan Yan Jin menenangkan darah mereka yang berputar. Ekspresi mereka muram. Keduanya telah menggunakan semua teknik mereka, namun mereka tidak bisa menang. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin akan benar-benar menunjukkan jejak kekalahan. Pertempuran berada di jalan buntu. Kekuatan klan Hun memang jauh lebih besar dari yang kita pahami. Mata Lei Ying dengan cepat menyapu tempat itu sementara dia punya waktu dan melihat bahwa banyak ahli dari klan Lei telah binasa. Meskipun dia merasakan sakit hati, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ini adalah realitas perang yang kejam. Yan Jin sedikit mengangguk. Dari kelihatannya situasi saat ini pasti akan menjadi perang yang sangat menyedihkan. Namun, tidak peduli harganya, mereka harus merebut kembali giok kuno itu. Ini karena mereka mengerti bahwa begitu klan Hun membuka rumah Dewa Kuno Tusi dan mendapatkan rahasia untuk maju ke kelas Dou Di dari dalam, hanya Hun Tiandi saja yang bisa melenyapkan ketiga klan. Pada saat itu, mereka akan benar-benar dihadapkan pada bahaya pemusnahan klan mereka. Kita tidak bisa menyerah, keduanya bertukar pandang dan melihat kekejaman dari mata kedua belah pihak. Terlepas dari betapa menyedihkan pertarungan itu, mereka saat ini masih memiliki keunggulan numerik. Klan Hun telah bersiap selama ratusan atau ribuan tahun untuk mengumpulkan giok kuno. Bukankah pikiran Anda sedikit sederhana jika Anda berpikir bahwa Anda dapat menghentikan rencana kita dengan begitu mudah? Nihility Devouring Flame menginjak udara dan tertawa dingin saat dia sekali lagi muncul di depan mereka. Rasa dingin melintas di wajah Lei Ying dan Yan Jin. Mereka akan menyerang ketika suara yang agak terburu-buru tiba-tiba terdengar dari samping telinga mereka. Cepat menyebar. Sesuatu yang salah. Suara tiba-tiba itu membuat mereka berdua terkejut. Ekspresi mereka berubah drastis. Ini karena mereka bisa mendengar bahwa suara itu milik Gu Yuan. Apa yang membuatnya begitu cemas? Berdengung. Suara mendengung yang aneh tiba-tiba keluar dari awan hitam yang menutupi langit sementara ekspresi mereka berdua berubah. Gelombang demi gelombang aura gelap dan dingin menyebar dengan cepat. Apakah mereka akhirnya siap? Nihility Devouring Flame mengangkat kepala mereka setelah dia mendengar suara mendengung. Hatinya menghela nafas lega. Tiga klan dan aliansi Istana Langit memang melampaui klan Hun dalam hal jumlah ahli. Jika mereka tidak mengambil tindakan apapun, kemungkinan banyak ahli dari klan Hun akan mati di sini. Bas-bas. Suara mendengung menjadi semakin tergesa-gesa. Pada saat yang sama, sepasang aura gelap dan keras yang tak terlukiskan perlahan muncul dari awan hitam. Semua orang di medan perang mengangkat kepala mereka menghadapi kejadian yang tidak terduga ini. Mata mereka yang tidak pasti dan waspada menatap awan hitam itu. Bum-bum. Awan hitam tiba-tiba bergolak dan beberapa sosok hitam melesat. Semuanya tergantung di berbagai tempat di langit. Itu adalah peti mati. Semua orang melihat hal-hal yang telah ditembakkan dari kabut hitam. Mereka langsung terkejut. Ini karena benda-benda itu adalah tiga peti mati hitam. Aura gelap dan dingin yang padat adalah sesuatu yang merembes keluar dari peti mati. Bang! Ketiga peti mati hitam itu tergantung di udara. Selimut mereka terbang keluar dan tiga kerangka seperti sosok kurus perlahan keluar dari dalam. Segera, tiga aura, yang bahkan lebih menakutkan dari Hun Yuantian sebelumnya meletus dari langit. Itu menyebabkan ekspresi aliansi berubah secara drastis. Hun Tiansheng, Hun Yao, bagaimana semua hantu tua ini masih hidup? Mata Lei Ying dan Yan Jin tiba-tiba menyusut saat mereka melihat ketiga sosok itu. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ketiga orang ini bahkan lebih tua dari Hun Tiandi. Saat itu, mereka secara bertahap menurun dan mati. Namun, bagaimana mungkin mereka muncul lagi hari ini? Mendesis. Xiao Yan, yang duduk di pintu hitam besar telah menghirup udara sejuk karena adegan ini. Tiga bintang 8 lainnya Doseng. Selain itu, aura ketiganya mirip dengan duo Lei Ying. Itu tidak benar. Aura orang-orang ini tidak benar. Indra Xiao Yan saat ini sangat tajam. Dia segera mendeteksi bahwa ada sesuatu yang salah. Dia bisa merasakan aura mematikan yang berkali-kali lebih padat daripada Hun Yuantian. Ketiganya sepertinya zombie. Sudut mata Xiao Yan bergerak cepat saat dia bergumam. Zombie adalah keberadaan seperti boneka. Namun, itu pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan boneka. Ini karena diperlukan seseorang untuk menggunakan metode misterius tertentu untuk menghidupkan kembali beberapa dari mereka yang telah meninggal. Namun, persyaratan untuk kebangkitan itu sangat keras. Selain itu, peluang suksesnya rendah. Makanya, biasanya tidak ada orang yang melakukan hal seperti itu.
Bagaimanapun, seorang ahli sejati akan dijaga oleh klan atau sekte setelah kematian mereka. Tidak ada yang berharap tubuh leluhur mereka akan dihancurkan oleh orang lain setelah kematian mereka. Jelas, klan Hun telah menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui untuk mengubah ahli yang tadinya mati ini dari klan Hun menjadi zombie. Dengan cara ini, zombie-zombie ini sekali lagi bisa bertarung untuk mereka. Apakah ini kekuatan yang disembunyikan klan Hun? Jika Hun Yuantian dimasukkan, akan ada total 4 bintang Douseng. Kekuatan ini bisa dengan mudah menggeser keseimbangan perang demi kepentingan klan Hun. 4 penghancuran diam, dunia kematian. Mulut 3 sosok di langit tiba-tiba melebar. 3 titik cahaya terbang. Setelah itu, mereka diubah menjadi 3 pintu hitam raksasa berukuran 10.000 kaki. Pintu besar itu dipenuhi dengan aura mematikan. Mereka secara mengejutkan adalah 3 gerbang keheningan maut lainnya. Pintu raksasa hitam berdiri di 3 titik di langit. Aura mematikan melonjak keluar dari mereka dan menyelimuti seluruh tempat. Di bawah erosi aura mematikan, semua ahli dari aliansi tercengang menemukan bahwa kehidupan di dalam tubuh mereka secara bertahap hilang. 3 gerbang besar telah membentuk formasi yang menyelimuti seluruh pasukan aliansi di dalamnya. Dari kelihatannya, mereka sebenarnya berencana menggunakan ini untuk menghancurkan pasukan aliansi. Menarik. Ekspresi Lei Ying dan Yan Jin berubah drastis saat ini. Jelas, mereka juga mengenali formasi ini, yang memiliki reputasi yang sangat ganas pada zaman kuno. Mereka dengan cepat berteriak keras. Hun Yuantian, kembali ke formasi. Gunakan Deadly Silence Gate dan selesaikan formasinya. Seorang elder kurus dari antara trio berteriak dengan keras setelah melihat pasukan aliansi mundur. Cepat, bubar. Jantung Lei Ying dan Yan Jin berdebar kencang setelah mendengar teriakan lelaki tua itu. Jika formasi selesai, kemungkinan kerugian mereka hari ini akan sangat besar. Swoosh. Hun Yuantian yang menyedihkan dengan cepat terbang ke langit. Dia melihat ketiganya sementara ekspresinya sangat marah dan pucat. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara serak, gerbang keheningan maut telah direnggut oleh si bocah Xiaoyan.